Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa walidayhim wa li masyayikhina innaka antal ghafurur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu Kompleks Perumahan Pesagaran Agung dan Permata Panji-Tilar yang dirahmati Allah, suatu kebahagiaan kita bisa mewajah kembali, bertemu muka kembali, kita bisa silaturahmi kembali untuk pengajian sekali sebulan yang diadakan di kompleks kita ini. Ya, semoga Allah senantiasa berikan kita keselamatan, keafiatan, keberkahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada kesempatan ini saya membawakan hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-19 dari kitab namanya Kitabul Iman yang ditulis oleh As-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala. Beliau salah seorang pengajar tetap di Masjid Nabawi yang tahadus bi'nimatillah. Allah mudahkan atau takdirkan ana untuk menerima langsung kitab ini dari tangan beliau hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, sungguh suatu kebahagiaan tersendiri, dan tentunya kebahagiaan itu ingin saya bagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Kompleks Perumahan Pesagaran Agung dan Panji-Tilar Permata Panji-Tilar. Nah, pada hadis yang ke-19 beliau membawakan sebuah hadis. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis tentang bahwasanya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dari seorang sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada hadis ini terdapat petunjuk bahwasanya akhlak yang mulia adalah termasuk keimanan. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah termasuk keimanan. Bahwasanya seorang muslim setiap kali bertambah akhlaknya, bertambah bagus, bertambah indah akhlaknya, perangainya, maka akan bertambah pula keimanannya, dan akan makin terus meninggi akhlaknya atau imannya sehingga sampai pada derajat yang sempurna. Bahwasanya jika akhlak seseorang itu makin berkurang dengan akhlaknya yang buruk, maka dengan itu juga akan makin kurang keimanannya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang.
Jadi jamaah sekalian, iman yang ada pada diri kita, pada hati seseorang hamba, dia itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antaranya adalah dalil dari hadis ini, bahwasanya seorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling sempurna atau paling baik akhlaknya. Yazidu bi husnil khuluq wa yanqusu bi naqsihi. Jadi iman bisa bertambah dengan akhlak yang mulia dan juga akan bisa berkurang dengan kurangnya akhlak kita. Sebagaimana bahwasanya keimanan kita juga bisa bertambah dengan ketaatan kita, dan dia akan bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Sebagaimana takrif seorang ulama tentang masalah iman itu apa? Yaitu iman itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taati syaitan, atau bi maksiatir rahman. Iman itu jemaah sekalian adalah ucapan dengan lisan kita, kemudian pembenaran dengan hati kita, dan diwujudkan dalam perbuatan anggota badan kita, kaki dan tangan kita, dan seluruh anggota badan kita. Dia bisa bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah yang Maha Rahman, dan dia iman itu akan bisa berkurang dengan ketaatan kita kepada syaitan atau kita bermaksiat kepada Allah yang Maha Rahman. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa makin kuat dan juga bisa semakin lemah. Jadi bisa bertambah dan berkurang, bisa juga semakin kuat dan semakin lemah. Wa anna li ziyadil iman asbaban, bahwasanya untuk menambah keimanan itu ada sebab-sebabnya. Begitu pula wa anna li naqsil iman asbaban aidha, dan bahwasanya iman itu akan berkurang dengan sebab-sebab pula. Dan yang wajib atas orang muslim adalah untuk menjaga dan memperhatikan betul keimanan yang ada pada dirinya. Hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengetahui sebab-sebab yang dengannya imannya akan bertambah, dan dia lakukan, dan dia itu jadikan amal kebiasaannya, dia jadikan kebiasaannya. Dia selalu menjaga betul sebab-sebab yang dengan itu akan menambah keimannya, sehingga dengan itu akan terus dan menerus bertambah imannya dengan hal tersebut, dengan amal tersebut. Dan bahwasanya juga adalah kita mengetahui sebab-sebab berkurangnya iman kita, agar kita mengetahui, agar kita bisa menjauhi perkara-perkara yang dengannya akan membuat iman kita makin lemah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Di sini ada sebuah hadis lagi yang ditulis oleh penulis di sini, bahwasanya Imam Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidaklah ada sesuatu yang paling berat timbangannya kelak di hari kiamat. Jadi tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan amal seorang hamba di hari kiamat kelak, yaitu melebihi daripada akhlak yang mulia. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi dengan akhlak kita yang mulia itu akan bisa memperberat timbangan kita, timbangan hasanah kita di hari kiamat kelak. Dalam sebuah riwayat dalam hadis Imam Tirmidzi berkatakan, "Ma min sayyin yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi shaumi was shalah." Tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan, di atas timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akan bisa mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan orang yang selalu sholat. Maksud di sini adalah di samping puasa wajib dan sholat wajib, dia juga melakukan puasa dan sholat sunnah. Jadi dengan akhlak yang mulia jemaah sekalian, kita bisa mencapai derajat orang yang selalu sholat, orang yang selalu puasa wajibnya dan puasa sunnahnya, sholat wajibnya dan juga sholat sunnah, sholat nafilah, misalnya qiyamul lail. Jadi jemaah sekalian, dengan akhlak kita yang mulia, kita bisa mencapai derajat tersebut, yaitu orang yang
rajin atau kontinu selalu menjaga sholatnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik puasa yang fardu maupun puasa sunnah. Nah, dalam hadis ini jemaah sekalian ditetapkan bahwasanya adalah penetapan bahwasanya timbangan amal kita nanti akan ditegakkan, akan dipasang, dipancang di pada hari kiamat kelak. Jadi di sini juga sebagai penetapan bahwasanya amal seseorang itu akan ditimbang. Dan juga bahkan dalam hadis yang lain, orang itu dengan jasadnya, dengan jisimnya. Sebagaimana kisah itu ada orang nanti yang besar, gemuk, besar sekali badannya, ya tidak seberat daripada janaha ba'udah. Jadi begitu ringannya. Jadi di situ juga sebagai penetapan bahwasanya di samping amal-amal soleh kita yang akan ditimbang, maka juga jasad kita ini juga atau tubuh kita juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam timbangannya. Nah, di sini jemaah sekalian, dalam hadis ini merupakan petunjuk atau menunjukkan kepada kita semua besarnya perkara akhlak yang mulia ini dan bagaimana besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain penulis mengatakan bahwasanya membawakan hadis Abu Hurairah juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak." Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Al-Bazzar. Dalam lafaz yang lain, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Rasulullah SAW bersabda, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sholih, akhlak-akhlak yang baik. Dalam ayat yang lain Rasulullah SAW katakan, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia untuk berakhlak yang mulia, untuk wa mahasinil amal, dan untuk melakukan amal-amal yang bagus, amal-amal perbuatan yang indah yang menunjukkan keindahan dalam agama ini. Wa yunzirahum sayyi'al akhlaq, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad untuk mengingatkan manusia dari akhlak-akhlak yang buruk dan juga dari amal perbuatan yang buruk. Sebagaimana tadi dalam doa kita dalam mukadimah tadi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jadi kita berdoa jemaah sekalian bahwasanya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya jiwa kita, dari buruknya akhlak kita, dan dari buruknya amal perbuatan kita. Rasulullah SAW telah mengajak umatnya atau kita sebagai umat ini untuk berakhlak yang mulia ini dalam bentuk perkataan dan juga dalam bentuk perbuatan. Adapun perbuatan, ada contoh nyata dari Rasulullah SAW yang sudah kita ketahui semua. Faqad taqaddama al-hadits bil hasi 'ala al-akhlaqil kamilah wal adabi rafi'a wal hasi 'alaiha wa bayanu ma 'adallahu li ahliha min thawabil 'adli wal 'adlil jazil. Jadi adapun perkataan telah banyak sekali hadis-hadis yang mendorong kita atau mengajak kita, memotivasi kita untuk berakhlak yang mulia dan memiliki adab-adab yang tinggi, dan juga kita selalu diberikan motivasi dan beritahu bagaimana ganjaran daripada akhlak yang mulia ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua apa yang Allah janjikan kepada orang yang Allah berikan kemuliaan dengan memiliki akhlak yang mulia, dari pahala yang sangat besar dan juga ganjaran yang sangat banyak sekali. Adapun perbuatan Rasulullah SAW. Jadi ini subhanallah, tentunya kita sudah tahu semua bahwasanya Allah telah memuji Rasulnya SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sebagaimana tatkala istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, ditanya oleh seorang sahabat Sa'ad bin Hisam, beliau katakan, qultu ya ummul mukminin anbi'ni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat fa inna khuluqan nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Qala fa fahimtu anna aqwamun la as'alu ahadan an sa'in hatta amutu. Nah, di sini jemaah sekalian dijelaskan bahwasanya jadi akhlak Rasulullah SAW itu adalah manifestasi atau perwujudan daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi beliau di samping menyampaikan kepada umatnya, maka beliau yang berdahulu mewujudkan dalam amal perbuatan beliau dari akhlak-akhlak mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini bahwasanya di samping tadi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia,
juga dijelaskan oleh Ummul Mukminin bahwasanya hakikatnya akhlak Rasulullah dalam bentuk prakteknya atau manifestasi perwujudan daripada akhlak mulia dalam Al-Quran adalah beliau di dalam Al-Quran itulah menjadi akhlak beliau. Sebagaimana katanya Aisyah di sini, apakah kamu tidak akan membaca Al-Quran? Ditanya balik pada seorang sahabat ini, maka Abu Tabi ini kemudian berkata, dijawab, bahkan ya saya telah membaca Al-Quran. Maka dikatakan, fa inna khuluqan Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran au kana khuluquhu Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau boleh dengan bahasa lain, bahasa para ulama, jadi bahasanya Rasulullah SAW itu adalah permisalan. Jadi Al-Quran yang wujud, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi beliau adalah bentuk nyata daripada Al-Quran itu sendiri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan pujian yang sangat tinggi sekali, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Nah, jemaah sekalian, kemudian di sini bahwasanya akhlak yang mulia merupakan tanda keberuntungan seseorang, tanda kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Tidaklah kebaikan itu bisa kita raih seperti kita bisa meraihnya dengan akhlak kita yang mulia. Karena sesungguhnya ad-dinu kulluhu khuluqun, faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din. Sesungguhnya agama ini seluruhnya adalah akhlak. Baik itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak kita kepada sesama manusia. Maka di sini dikatakan ad-dinu kulluhu khuluqun. Sesungguhnya agama ini semuanya adalah akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluq, barang siapa yang bisa melampauimu atau bisa lebih baik darimu dalam masa akhlak ini, maka sungguh dia telah berada pada keadaan lebih baik dalam masalah dia mengamalkan agama ini. Karena memang agama ini seluruhnya adalah akhlak yang mulia. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang banyak menyebabkan manusia masuk surga. Su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yudhilun nas al-jannah, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Subhanallah jemaah sekalian. Ditanya suatu ketika Rasulullah, apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam akhlak yang ke dalam surga? Maka Rasulullah menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Subhanallah, Nabi SAW menjadikan sebab masuknya manusia ke dalam surga yang paling banyak, bahkan paling banyak masuk ke surga adalah akhlak yang mulia. Di samping itu adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah menyandengkan atau mengiringi antara ketakwaan kita kepada Allah dan juga akhlak kita yang mulia. Jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bisa kita pahami bersama, dan sedikit saya sampaikan dari yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya banyak sekali hadis-hadis tentang masalah akhlak ini. Ada di sini Ahmad ada 4, mungkin masih boleh ditambah waktunya, Pak. Ya. Nah, jadi di sini akhlak yang utama atau mulia ini ada 4 rukunnya, ala arba'ati arkan. Man itana biha kana biidnillahi ta'ala min ahli al-akhlaq, wa man dayaha aw daya minha syai'an da'a minhu al-khuluq bihasabi ma adha'a min hadhihi al-arkan. Jadi rukun akhlak itu ada 4 jemaah sekalian, yaitu apa? Barang siapa yang sungguh-sungguh menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang memiliki akhlak yang mulia. Barang siapa yang menyia-nyiakannya atau meninggalkan dari rukun ini sedikit saja atau sebagian darinya, maka sungguh dia akan hilang atau Allah akan hilang padanya dari akhlak yang mulia itu. Nah, yang pertama di sini bahwasanya ada pada 4 hadis, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, coba kita bayangkan ini. Kata Qutbus di sini bahasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Kemudian ucapan Rasulullah dalam hadis yang lain itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Dia tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, yang bukan urusannya. Jadi dia
kalau dalam bahasa apanya, tidak terlalu mau tahu urusan orang, dalam artian yang tidak ada terkait sangkut paut dengan dirinya. Jadi di sini bahwasanya di antara tanda kebaikan seorang itu, Islamnya seorang adalah tarkuhu malanya. Jadi dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat atau tidak ada terkait dengan dirinya. Nah, kemudian juga yang ketiga yaitu tentang wasiat Rasulullah agar kita jangan marah. Kemudian juga yang keempat adalah al-mu'min yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jadi seorang yang benar-benar beriman tentunya memiliki akhlak mulia adalah dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Dia menginginkan kebaikan bagi dirinya, maka hendaknya dia seperti juga menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Dia menginginkan keselamatan bagi dirinya, maka juga dia menginginkan mencintai bagi saudaranya keselamatan dia di dunia wal akhirah. Dan juga jamaah sekalian, untuk kita ketahui ada sebuah surat yang mencakup dari 3 akhlak yang disampaikan tadi, yaitu bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah, dan bagaimana akhlak kita sesama orang-orang yang beriman, yaitu di surat Al-Hujurat. Yang pertama itu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi rasulillah, akhir ayat. Itu adalah akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga mimbab tatbik jamaah sekalian dari ayat ini, dari surat Al-Hujurat ini, saya ingatkan diri saya dan antum semua untuk kita semua menjauhi hal-hal yang kita itu ada unsur atau kita merasa atau kita merendahkan orang lain atau menghina atau mengejek orang lain. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang beriman dengan panggilan yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seseorang atau suatu kaum mengejek, mengolok-olok kaum yang lain. Karena bisa jadi orang atau kaum yang diolok itu lebih baik di sisi Allah daripada orang yang mengejek atau mengoloknya. Dan ini secara khusus ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan janganlah sekali-kali seorang wanita mengejek atau mengolok atau menghina seorang wanita yang lain. Karena bisa jadi wanita yang direndahkan, diolok-olok, diejek itu lebih baik, lebih tinggi di sisi Allah daripada wanita yang mengoloknya. Kemudian juga wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mengejek diri kalian sendiri. Karena hakikatnya kita mengejek atau merendahkan saudara kita sama itu adalah kita berarti kita mengejek diri kita sendiri. Karena ayat sebelum itu, ayat yang ke-10, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Jadi kalau kita mengejek saudara kita berarti sama arti kita mengejek diri kita sendiri pada hakikatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang beriman, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhanni, wahai orang-orang beriman, jauhilah kalian suka berburuk sangka kepada saudara kalian. Suka berburuk sangka, ya, atau mungkin bahasa kerennya kita sekarang apa istilahnya? Negative thinking. Ya, jangan suka berburuk sangka. Jadi coba kita selalu positive thinking, berbaik sangka kepada saudara kita. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan. Jangan sekali-kali kita suka mencari-cari, mencari celah, mentilik kelemahan atau kesalahan saudara kita. Kemudian di sini dikatakan juga wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan seorang dari kalian menggunjing atau menggosipi saudara yang lain. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memisahkan orang yang suka menggunjing saudaranya, membicarakan keburukannya, atau mungkin bahasa lomanya ngeros mudi, ya, membicarakan di belakang keburukan dan kesalahannya. Sungguh dia itu seperti dia memakan bangkai saudaranya. Nasallahu alaihi. Tentu kita akan merasa jijik tentunya. Dan sebagai wasiat dari saya untuk kita semua adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasiat Allah dalam ayat ini,
ada cara jemaah sekalian untuk kita menjauhkan diri dari kita menggibah orang. Karena apa? Bukan hanya kesalahan atau kejelekannya, dalam artian begini. Maksudnya kita membicarakan saudara kita tuh benar apa ada padanya, dari keburukan, dari kekurangannya kita bicarakan, itulah namanya ghibah ya. Jadi makna ghibah itu jemaah sekalian itu zikruka akhaka bima yakrahu, engkau menyebut-nyebut saudaramu atau saudarimu dari apa yang dia sukai, mungkin dari masalah fisiknya yang cacat atau bahkan juga akhlaknya yang kurang baik. Nah, sebaiknya sebagai kita seorang muslim, kalau kita ingin menasihat perbaiki saudara kita sebagai tanda cinta kita tadi kepada saudara kita, maka kita datangi, kita beri nasihat. Jangan kita bicara di belakangnya, oh dia itu pelit gitu, atau dia itu tidak pernah, dan seterusnya misalnya gitu. Contoh yang mudah, dia pelit dan sebagainya. Jadi jangan kita katakan seperti itu. Kalau mau benar betul-betul dia pelit, itu juga termasuk ghibah jemaah sekalian. Nah, salah satu kiat dari yang ana dapat dari nasihat para ulama jemaah, sebaiknya agar kita tidak jatuh dalam gosip atau kita membicarakan orang ini, yaitu pada suatu majelis janganlah kita menyebut orang yang tidak ada dalam majelis itu. Jadi saya ulangi lagi, cara atau kiat kita untuk terhindar dari ghibah adalah jangan membicarakan orang saudara kita yang tidak ada dalam majelis itu. Mungkin awalnya kita bicarakan kebaikannya, tapi nanti ada mungkin saudara kita yang temannya atau bahkan dia itu sendiri membicarakan awalnya, oh iya si fulan itu baik gini-gini, tapi ini nah ini ceritakanlah keburukannya. Jadi sebaiknya jemaah sekalian, salah satu kiat yang paling ampuh untuk kita tidak terjatuh dalam dosa ghibah ini, yaitu kita tidak membicarakan atau menyebut orang yang tidak ada dalam majelis itu. Mungkin awalnya kita bicarakan kebaiknya, tapi lama nanti bisa terseret kita oleh setan, tentunya kita akan bicara keburukannya hingga jatuhlah kita pada perbuatan ghibah. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin sedikit nasihat dari ana tentang hal ini atau kita semua. Semoga wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wasiat dari Rasulullah SAW, dan juga yang dikumpulkan oleh seorang ulama besar di Madinah sana, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi khususnya dan juga bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.